Halo semuanya, saya di sini akan membawakan suatu materi yang berjudulkan Blockchain Dasar yang membahas tentang cara kerja dan manfaatnya di dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Ahmad Sofyan. Saya mahasiswa BINUS Online di jurusan Sistem Informasi. Saat ini pekerjaan saya sebagai Senior Cloud Engineer di salah satu perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Untuk learning outcomes, jadi para audiens setelah menonton video ini diharapkan mampu memahami konsep dasar blockchain, menjelaskan cara kerja blockchain, mengidentifikasi manfaat di bidang pendidikan, dan juga menganalisis penerapan untuk sertifikat digital. Sebelum masuk ke dalam materi, kita dapat membayangkan bagaimana jika ijazah tidak bisa dipalsukan dan bisa diverifikasi hanya dalam hitungan detik. Tentu kita tahu saat ini atau di sini kita sebutnya cara yang lama, ketika ada suatu pihak yang ingin memverifikasi ijazah, semisal para rekruter yang ingin merekrut para mahasiswa yang ingin masuk ke dalam perusahaan mereka, mereka perlu mengirimkan informasi ijazah tersebut ke suatu universitas dari masing-masing mahasiswa tersebut. Nah, sedangkan di sisi universitas itu memerlukan waktu dalam memverifikasi apakah ijazah tersebut valid atau tidak. Setelah itu, universitas akan mengirimkan bukti keaslian dari ijazah tersebut kepada pihak yang ingin verifikasi. Nah, untuk proses ini biasanya itu cukup lama, memakan waktu beberapa hari, karena dari universitas juga masih menggunakan proses manual dalam verifikasi ijazah tersebut. Berbeda dengan cara blockchain, di mana di sini ada suatu sistem yang bernama blockchain atau kita bisa sebut jaringan blockchain. Dan ketika suatu universitas ingin menyimpan ijazah para mahasiswanya, dia dapat langsung mengupload ijazah para mahasiswa tersebut ke dalam jaringan blockchain. Di kemudian hari, jika para mahasiswa tersebut ingin melamar kerja, para rekruter bisa langsung verifikasi ijazah tersebut ke dalam sistem atau jaringan blockchain tersebut dengan mengirimkan informasi ijazah tersebut ke dalam blockchain yang mana sistem blockchain akan langsung menjawab berupa bukti keaslian dari ijazah milik mahasiswa tersebut kepada pihak rekruter. Dan ini biasanya memerlukan waktu yang sangat singkat karena kurang dari 1 menit. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa, perbandingan pada cara yang lama dengan jika kita menerapkan blockchain itu sangat berbeda, terutama dari segi waktu dan efisiensi administrasi. Sampai di sini kita bisa bertanya-tanya, apa itu blockchain? Nah, blockchain sendiri itu merupakan suatu sistem atau penyimpanan data digital yang mana mereka itu saling tersusun di dalam blok-blok yang mana blok-blok tersebut saling terhubung menggunakan hash ataupun kode unik sehingga data tersebut sulit untuk diubah atau dipalsukan. Lalu bagaimana cara kerja blockchain? Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara kerja blockchain itu sendiri. Pertama, di sini ada suatu data. Data tersebut dapat berupa transkrip akademik, ijazah, ataupun sertifikat digital, yang mana data tersebut nanti akan dikonversikan ke dalam suatu blok. Nah, di sini terdapat blok, di mana kita bisa membayangkan di dalam blok tersebut terdapat beberapa informasi, yang mana informasi tersebut terdiri dari data itu sendiri, lalu ada timestamp, hash, dan previous hash. Nah, di sini kita lihat tuh ada hash dan previous hash, di mana hash ini itu merupakan kode unik dari blok tersebut, sedangkan previous hash itu merupakan hash ataupun kode unik dari blok sebelumnya. Nah, setelah itu blok tersebut barulah masuk ke dalam tahap validation atau validasi di dalam jaringan blockchain, di mana di dalam jaringan blockchain itu
blok-blok baru perlu divalidasi oleh node yang ada di dalam jaringan tersebut. Jika blok tersebut dianggap valid, maka node yang ada di dalam jaringan tersebut akan mencatat blok tersebut ke dalam suatu pencatatan dalam blockchain. Dan ketika semua node sudah mencatat, barulah blok tersebut akan dianggap masuk ke dalam chain atau sistem blockchain. Sampai sini kita dapat melihat bahwa blok-blok tersebut akan saling terhubung satu sama lain, yang mana dihubungkan oleh hash dari setiap blok tersebut. Lalu, mengapa blockchain aman? Di sini kita bisa membayangkan terdapat 3 blok, di mana masing-masing blok terdapat suatu hash, yaitu kode unik dari masing-masing blok, dan juga terdapat timestamp dan data di masing-masing blok tersebut. Lalu terdapat juga previous hash. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa previous hash itu selalu merefer ke hash yang ada di blok sebelumnya. Contohnya, previous hash yang ada di blok 2 itu akan menunjuk hash yang ada di blok 1. Dan juga previous hash yang ada di blok 3 dia akan menunjuk hash yang ada di blok 2. Ketika terdapat perubahan data, misal contoh di sini di dalam blok 2 itu terdapat perubahan data yang sebelumnya blok B menjadi blok X, ini akan memberikan dampak terhadap hash yang ada di blok tersebut. Sehingga ini akan memberikan dampak ke blok-blok selanjutnya, yang mana previous hash yang ada di blok 3 juga akan berubah, yang mana juga akan memberikan dampak pada hash yang ada di blok 3. Nah, untuk use case di dalam pendidikan itu ada berbagai macam. Pertama, untuk verifikasi sertifikat digital, lalu bisa juga untuk verifikasi ijazah digital, bisa juga untuk penyimpanan transkrip akademik, dan juga credential atau batch skill. Jadi, ketika ada mahasiswa mengerjakan suatu kursus-kursus online yang mana itu mendapatkan micro credential atau semacam badge, itu bisa disimpan di dalam blockchain. Jadi riwayatnya tercatat dengan baik. Lalu untuk benefitnya, udah pasti keamanan datanya itu lebih tinggi karena sulit dipalsukan dan diubah. Dan untuk verifikasi juga lebih cepat karena ijazah dan sertifikat itu bisa dicek instan, di mana kurang dari 1 menit langsung bisa terbukti keasliannya. Dan juga ada transparansi di mana riwayat data mudah dilacak, dan juga di sini mengefisiensi administrasi. Jadi yang biasanya dicek secara manual ini akan dihilangkan karena dari pihak. Adapun juga tantangannya dalam mengadopsi ini, yang pertama itu udah pasti biaya implementasi sistem cukup tinggi karena untuk menjaga suatu jaringan blockchain itu diperlukan node atau sumber komputasi daya yang tinggi juga agar masing-masing node saling menjaga jaringannya sehingga tingkat keamanan juga akan meningkat. Lalu adapun integrasi dengan sistem kampus lama itu cukup kompleks karena kita tahu sistem kampus lama udah berdiri sekian lama, jadi untuk integrasikan dengan sistem yang baru itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah nah ini yang terpenting, privasi data mahasiswa itu harus dijaga dengan baik, karena kita tahu blockchain itu sifatnya transparan, jadi kita perlu memilah atau mungkin memilih, data mahasiswa apa aja yang dapat disimpan di dalam blockchain. Lalu ada juga skalabilitas. Skalabilitas ini harus dijaga dengan baik karena makin lama data mahasiswa juga akan semakin besar. Jadi suatu sistem blockchain harus dapat menampung data-data tersebut. Lalu pada closing kali ini, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa blockchain membuka peluang baru bagi dunia pendidikan melalui sistem yang aman, transparan, dan efisien. Lalu terdapat juga beberapa key point ataupun kesimpulan. Kita dapat berkesimpulan bahwa blockchain itu merupakan rantai blok data yang aman yang dihubungkan menggunakan hash untuk menjaga integritas data yang mana sulit dimanipulasi karena blok saling terhubung,
Dan blockchain juga sangat relevan untuk sertifikat digital dan transkrip, dan juga berpotensi meningkatkan keamanan dan efisiensi pendidikan. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan dalam membawakan materi pada kali ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.